5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Minggu pagi, Edo sedang membersihkan halaman depan rumahnya yang kotor. Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan sebuah koran kepada Edo. Edo menerima koran tersebut dan melihatnya sekilas sebelum diserahkan kepada ayahnya. Berita utama pagi itu telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang. Edo sengaja tidak langsung memberikan koran pada ayahnya. Ia melihat-lihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran. Tak sengaja pandangannya itu tertuju pada sebuah iklan. Ia teringat dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah beberapa hari yang lalu. Pembelajaran tersebut membahas tentang iklan di media cetak. Iklan apa ya yang dilihat Edo? Mari kita lihat bersama-sama adik-adik, iklan apa sih yang dilihat oleh Edo. Nah, perhatikan iklan yang dilihat oleh Edo pada koran tersebut adik-adik. Jadi ini iklan yang dilihat Edo. Ada iklan pasta gigi. Nah, di sini ya. Iklan pasta giginya itu adalah Gigiden ya. Ini ada gambarnya, lalu ada kalimat iklannya ya. Iklan tersebut berisi tentang penawaran sebuah produk pasta gigi yang bermerek Gigiden. Nah, pasta gigi tersebut berfungsi mengurangi rasa ngilu pada gigi hanya dalam waktu 30 detik setelah pemakaian. Pasta gigi tersebut juga melindungi gigi agar bebas dari rasa ngilu lebih lama. Ini adalah isi dari iklan yang dilihat Edo di koran tadi adik-adik. Edo selesai melihat-lihat koran. Kemudian ia segera menyerahkan koran tersebut kepada ayahnya dan kembali ke halaman. Edo bergegas membersihkan halaman hingga selesai. Setelah itu Edo mencuci kaki dan tangan, kemudian menuju ruang belajarnya. Ia ingin melanjutkan belajar tentang materi iklan yang beberapa hari sebelumnya telah ia pelajari di sekolah. Ayo adik-adik kita simak materi iklan yang dipelajari Edo selanjutnya. Adik-adik, berdasarkan isinya, iklan itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja ya? Nah, yuk kita pelajari. Iklan yang pertama adalah iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan ya. Iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Nah, misalnya ada iklan duka cita. Berikut adalah contoh iklan pemberitahuan pada media cetak. Nah, di sini biasanya ada iklan duka cita itu tertera di koran-koran begitu adik-adik ya. Ini adalah contoh dari iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan. Lalu jenis iklan yang kedua itu ada iklan
iklan penawaran atau disebut juga dengan iklan niaga. Nah, iklan penawaran yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu. Misalnya nih, iklan barang. Ya, ini contohnya. Iklan ini menawarkan untuk menikmati paket burger super dengan harga Rp30.000. Jadi kalau iklan itu menawarkan suatu barang atau jasa, itu termasuk dalam iklan penawaran. Yang ketiga, ini ada iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Misalnya, larangan untuk menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Ini adalah gambar contoh iklan layanan masyarakat. Jadi itu tadi 3 jenis iklan adik-adik. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar berikut. Amati iklan yang terdapat dalam sebuah majalah berikut ini adik-adik. Nah, jenis iklan apakah pada gambar ini dan apa informasi penting dalam iklan tersebut? Nah, adik-adik di sini termasuk dalam iklan layanan masyarakat. Nah, di sini informasi-informasi penting yang terdapat dalam iklan adalah mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi di sini kan ada ya, marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan untuk meneruskan pembangunan nasional. Nah, masyarakat ini dihimbau untuk hindari sesuatu yang bisa menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Jadi di sini ya, ini termasuk dalam iklan layanan masyarakat. Iklan di atas itu memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan itu merupakan hal yang sangat penting adik-adik bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terapkan sikap dan perilaku untuk saling toleransi antar sesama, lalu saling menghargai, tidak ingin menang sendiri, lalu kita harus menghormati orang lain dan selalu rukun. Nah, adik-adik coba bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan di masyarakat. Tentu akan terjadi perpecahan adik-adik yang menyebabkan kehidupan kita terganggu dan tidak nyaman. Jadi mari kita jaga persatuan di sekitar kita adik-adik. Adik-adik coba identifikasi peristiwa-peristiwa yang tidak mempedulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat. Contohnya nih adik-adik ya, peristiwa yang tidak mempedulikan persatuan dan kesatuan. Misalnya, enggan menengok tetangga yang sakit atau terkena musibah. Enggan itu tidak mau adik-adik bergaul dengan tetangga yang tidak satu suku, lalu mendiskriminasi terhadap seseorang berdasarkan suku, ras, dan lain sebagainya. Berikutnya, tidak aktif dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong kebersihan dan ronda keliling. Dan yang contoh peristiwa yang tidak mempedulikan persatuan dan kesatuan adalah memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Jadi peristiwa-peristiwa ini jangan kita lakukan ya adik-adik, karena ini tidak mempedulikan persatuan. Adik-adik, jelaskan akibat yang akan terjadi dari peristiwa tersebut. Nah, akibat yang akan terjadi yang pertama pasti akan kurang silaturahmi atau rasa persaudaraan kita antar warga itu berkurang adik-adik. Berikutnya, mengutamakan kepentingan golongan maupun suku masing-masing, tidak mengutamakan kepentingan bersama. Itu akibat kalau kita mendiskriminasi atau enggan bergaul dengan orang-orang yang berbeda suku, lalu bisa mengakibatkan terjadinya perselisihan dan permusuhan. Tidak ada kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat dan terjadinya pelanggaran hak orang lain.
Adik-adik, buatlah laporan hasil diskusi. Nah, kalian kalau sudah masuk sekolah bisa kalian presentasikan di depan kelas kalian masing-masing. Misalnya laporan hasil diskusinya seperti ini. Persatuan dan kesatuan itu seharusnya tetap dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan di masyarakat itu seperti enggan menengok tetangga yang sedang terkena musibah, enggan bergaul dengan tetangga yang tidak sesuku, lalu ada tindakan diskriminasi, malas ikut kerja bakti, dan memaksakan pendapat kepada orang lain harus dihindari. Karena jika tidak dihindari akan menyebabkan hilangnya rasa persaudaraan, akan lebih mementingkan golongan sendiri, akan terjadi perselisihan, tidak adanya kerjasama, dan terjadinya pelanggaran hak. Akibat yang lebih besar adalah munculnya perpecahan bangsa yang dapat mengancam kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Jangan sampai ada perpecahan ya adik-adik di sekitar kalian. Kalian harus jaga persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan itu sangat penting loh di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Indonesia itu memiliki konteks persatuan bangsa. Nah, persatuan ini memiliki makna bahwa apapun budayanya, apapun rasnya, dan apapun sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Adik-adik yang hebat, beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut ini. Ya, di sini yang pertama, kalau di lingkungan keluarga tidak ada persatuan dan kesatuan, apa sih akibatnya? Maka akan terjadi pertengkaran di dalam keluarga, adik-adik. Apabila anggota keluarga selalu bertengkar dan tidak rukun, maka persatuan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Setiap anggota keluarga itu harus rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan keluarga. Pertengkaran yang terjadi di dalam sebuah keluarga karena adanya unsur keegoisan dan tidak mengalah satu sama lain. Akibat yang kedua adalah kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Sebuah keluarga itu seharusnya memiliki tujuan yang sama untuk diperjuangkan dan dicapai bersama. Ketika satu dengan lainnya memiliki perbedaan, maka ketidakrukunan bisa terjadi secara otomatis. Yang ketiga adalah akibat kalau tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, itu kurangnya keakraban di dalam keluarga. Keakraban dalam keluarga itu sangat penting adik-adik. Keakraban keluarga dapat menunjang persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Ketidakakraban itu biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi antar anggota keluarga. Nah, selain itu, pertengkaran yang selalu terjadi dalam sebuah keluarga juga menjadi penyebab kurangnya keakraban dalam keluarga. Lalu di sini ada akibat kalau di lingkungan sekolah kita tidak ada persatuan dan kesatuan. Yang pertama pasti akan timbul sifat sombong adik-adik dan tidak peduli dengan sesama teman. Jadi rasa sombong itu timbul karena adanya rasa bangga pada diri sendiri yang berlebihan. Rasa sombong itu dapat membuat kita itu terpisah dari teman kelas kita adik-adik. Rasa sombong itu juga membuat hubungan dengan teman sekolah menjadi renggang. Selain itu, rasa sombong juga dapat menjadikan kita itu orang yang tidak akan peduli terhadap sesama teman. Rasa sombong dan sikap tidak peduli bisa menyebabkan tidak adanya persatuan dan kesatuan di kelas dan di lingkungan sekolah. Jadi jangan sombong ya adik-adik. Yang kedua, akibatnya adalah membeda-bedakan teman. Nah, persatuan berarti tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama.
Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, seorang peserta didik itu dapat memilih-milih teman berdasarkan agama, suku maupun ras. Nah, hal ini bukan merupakan sikap terpuji dan justru bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Jadi adik-adik, kalian kalau bergaul, berteman ya dengan semua teman-teman kita, mau mereka berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, ya kita harus tetap mau bermain bersama. Lalu berikutnya, akibat kalau tidak ada persatuan di sekolah adalah bisa saja kita mengolok-olok teman kita. Nah, mengolok-olok atau mengejek teman merupakan perbuatan yang tidak terpuji ya adik-adik. Mengolok-olok itu akan melukai perasaan dan hati teman kita. Mengolok-olok teman itu menandakan tidak adanya persatuan dan kesatuan yang tercermin dari seorang peserta didik. Jadi kalian stop ya, jangan mengejek teman kalian atau mengolok-olok teman kalian. Lalu akibat berikutnya adalah terjadi tawuran adik-adik. Tawuran itu biasanya berawal dari saling mengolok-olok teman tadi. Akibat dari olok-olok itu berlanjut menjadi pertikaian fisik. Nah, pertikaian fisik ini menjadi semakin serius dan dapat membuat orang lain itu turut merasa terluka. Tawuran itu dapat terjadi antar sekolah. Tawuran ini menandakan tidak adanya persatuan dan kesatuan. Jangan ditiru adik-adik ya. Sekarang adalah akibat jika tidak ada persatuan di lingkungan masyarakat. Contohnya di sini akan tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Ini tidak baik adik-adik. Kita harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar masyarakat. Jadi inilah akibat kalau tidak ada persatuan di lingkungan masyarakat. Lalu kalau tidak ada persatuan di lingkup negara, wah ini lebih berbahaya lagi adik-adik. Yang pertama akan hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Kehidupan sosial atau bermasyarakat itu membutuhkan banyak hal untuk dijalani dan dipatuhi. Misalnya, harus adanya saling toleransi dan tenggang rasa agar hubungan antar warga masyarakat itu dapat dipertahankan dengan baik. Namun, tanpa adanya rasa persatuan, tenggang rasa dan toleransi akan mustahil dapat bertahan. Akibat yang kedua ada perpecahan bangsa adik-adik. Jadi kalau tidak ada persatuan ya ada perpecahan bangsa kita adik-adik, dan itu jangan sampai terjadi karena setiap individu itu merasa memiliki kepentingannya sendiri dan semakin tidak mempedulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Setiap individu pasti memiliki kepentingannya sendiri, akan tetapi kita tidak boleh ya hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita juga harus memedulikan kepentingan orang lain. Apabila kita tidak mempedulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Yang ketiga, akibatnya adalah melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, ini sangat menakutkan adik-adik kalau sampai pertahanan dan keamanan bangsa itu melemah karena bisa diserang oleh bangsa lain. Salah satu penyebab melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa itu karena rakyat yang tidak bersatu. Ketika rakyat tidak lagi bersatu, serangan dari luar akan mudah masuk ke tanah air kita. Serangan dari luar ini juga dapat memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Nah, itu tadi adik-adik akibat kalau tidak ada persatuan dan kesatuan dari lingkup keluarga sampai lingkup negara. Ternyata dampaknya sangat besar ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sudah mengetahui nih tentang sebab dan akibat yang timbul apabila kita tidak mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan. Untuk melatih pemahaman kalian, lakukan latihan berikut ini. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang ada nih adik-adik. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya memiliki konteks persatuan bangsa. Jelaskan makna persatuan tersebut adik-adik. Nah, Indonesia sebagai
sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya memiliki konteks persatuan, di mana persatuan ini memiliki makna bahwa apapun budayanya, apapun rasnya, apapun sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Lalu, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Tadi sudah disebutkan ya adik-adik ya, akibatnya apa? Ya terjadi pertengkaran dalam keluarga, kurangnya kerukunan dalam keluarga, dan kurangnya keakraban dalam keluarga. Sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan di lingkungan sekolah. Nah, tadi yang akibat yang akan timbul adalah ada sifat sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Lalu membeda-bedakan teman, mengolok-ngolok teman, dan terjadi tawuran. Itu akibat kalau di sekolah tidak ada persatuan. Sebutkan akibat yang timbul jika kita tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Nah, akibat yang timbul adalah 1. Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan oleh masyarakat, dan tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Berikutnya, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkup negara. Nah, dalam lingkup negara tadi, kalau tidak ada persatuan, ya akibatnya hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Lalu terjadi perpecahan bangsa dan melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa kita. Adik-adik, setelah selesai belajar, Edo teringat berita utama yang ia baca di koran, yaitu terjadi pertengkaran antar warga akibat persaingan bisnis. Nah, peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat itu sering disebabkan karena masalah ekonomi. Banyak orang yang merasa masih kekurangan sehingga menghalalkan segala cara dan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal jika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka itu bisa melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tanpa harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Adik-adik, bagaimana ya pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang atau perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Nah, untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan yang namanya kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa sandang itu pakaian adik-adik, pangan itu makanan, dan papan itu adalah rumah. Dalam sebuah kegiatan ekonomi terdapat yang namanya perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan kegiatan ekonomi lainnya, yaitu melakukan pekerjaan. Nah, setiap manusia tidak akan terlepas adik-adik dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, dan bahkan negara adik-adik. Lalu kegiatan utama yang dilakukan dalam ekonomi itu apa saja? Nah, kegiatan utama dalam bidang ekonomi ini ada 3. Yang pertama adalah kegiatan yang namanya produksi adik-adik. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah atau menambah kegunaan dari suatu benda. Jadi produksi ini berarti menciptakan benda baru sehingga bisa lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi ini secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Jadi produksi ini menciptakan benda baru yang bermanfaat untuk kebutuhan manusia adik-adik. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Nah, pelaku distribusi itu dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukan. Jadi distribusi ini adalah menyalurkan barang dari produsen, ya. Produsen itu orang yang menciptakan atau memproduksi barang ke konsumen. Konsumen itu orang yang memakai barang tersebut. Contohnya dalam gambar ini, misalnya pabrik ini menghasilkan suatu barang. Nah, pabrik ini disebut dengan produksi, penghasil kegiatan ekonomi produksi. Orang yang mengerjakan di pabrik ini namanya produsen. Nah, agar barang-barang ini sampai ke kita, itu harus melalui kegiatan distribusi atau menyalurkan. Maka dari pabrik ini akan disalurkan, bisa ke toko, bisa ke pasar, ya. Nah, itu namanya kegiatan distribusi. Orang yang menyalurkan ini, ya, menyalurkan barang itu disebut dengan distributor, adik-adik. Nah, setelah itu kalau sudah disalurkan misalnya ke pasar atau ke minimarket atau ke supermarket atau ke toko-toko, ya, akan dibeli oleh kita nih yang memakai. Nah, kita yang memakai ini disebut dengan konsumen. Nah, kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Nah, konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, tujuan kegiatan konsumsi yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi ini juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup dan untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, adik-adik, contohnya di sini nelayan penangkap ikan. Nah, menelayan ini termasuk dalam kegiatan ekonomi produksi karena dia menangkap ikan. Lalu disalurkan ke pelelangan ikan. Pelelangan ikan, ya, ikannya akan diangkut ke kota. Lalu di sini dijual di pasar ikan. Di sini ada alur yang namanya kegiatan ekonomi distribusi. Setelah itu ikan di pasar ini akan dibeli oleh kita dan ikan itu ada di meja makan kita untuk kita konsumsi, kita makan, adik-adik. Jadi ini adalah alur dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut itu sangat berpengaruh loh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dengan demikian tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara itu dapat berjalan dengan baik. Nah, pemerintahan yang stabil itu dapat tercapai jika masyarakatnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, adik-adik. Nah, adik-adik sudah memahami ya tentang kegiatan ekonomi dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Untuk mengembangkan keterampilan berpikir kalian bisa membuat mind map atau peta pikiran dari materi yang kalian pelajari tadi. Nah, mind map ini dapat ditulis pada kertas manila atau kertas asturo atau kertas karton, adik-adik. Kalian bebas berkreasi menggunakan spidol, ya. Lalu membentuk mind mapnya seperti apa, itu terserah kalian karena buat sekreatif mungkin. Nah, contohnya sebagai berikut, adik-adik. Ini adalah mind map tentang kegiatan ekonomi tadi. Ya, kegiatan ekonomi tadi kan dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalian bisa buat mind map seperti ini. Adik-adik, kesejahteraan masyarakat akan tercapai loh jika kegiatan ekonomi itu berlangsung stabil dan lancar. Tingginya kegiatan ekonomi akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik? Ya, kalau kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, ya otomatis kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat? Tentunya akan sangat berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat karena masyarakat tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya kalau kegiatan ekonominya tidak stabil dan lancar.
Nah, adik-adik kalian bisa membuat laporan hasil diskusinya seperti ini. Jadi kalian bisa uraikan nih tentang kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, jika kegiatan ekonomi itu tidak berjalan dengan baik, tentu akan berakibat pada kelangsungan hidup seseorang. Nah, kehidupan masing-masing individu akan terganggu sehingga tidak ada kenyamanan dalam hidup. Tiap individu akan selalu berusaha agar kebutuhan bisa terpenuhi, bahkan dengan berbagai cara. Nah, akibatnya adalah bisa saja dilanggarnya norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat, tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Saat masalah-masalah sosial ini makin merebak di masyarakat, maka sulit bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, yang pada akhirnya malah bisa merusak persatuan dan kesatuan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Mungkin agak banyak ya adik-adik ya, karena materinya memang banyak di buku ya. Jadi kalian mohon dimengerti bahwa Kak Citra sudah menjelaskan supaya kalian memahami apa yang menjadi materi di pembelajaran 3 ini. Demikian dulu pembahasan kita di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.